Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, Menteri KKP Edi Prabowo ditangkap oleh KPK. Ini tentu mencoreng muka pemerintah. Namun benarkah anggapan beberapa kalangan yang menyatakan bahwa penangkapan ini berbau politis atau memang murni kriminal korupsi? Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh, inilah dialog Nusantara Petang. Sudah bersama kita ada pakar komunikasi politik Dr. Gun Gun Herianto MSI. Selamat sore Mas Gun Gun. Selamat sore Mbak Tasya. Iya Mas Gun Gun, seperti yang tadi saya antarkan di pembukaan dialog ini. Ya. Menurut Anda apakah penangkapan ini murni kriminal, hukum, kasus hukum, ataukah memang ada dimensi kepentingan politiknya? Menurut saya debat kita ataupun diskursus publik yang terbangun harusnya bukan soal politis atau kriminal. Yang jelas ini ada proses upaya untuk penegakan hukum di wilayah tindak pidana korupsi. Ya, itu yang menurut saya memang harus terus dilakukan. Jadi tidak akan ada tidak akan ada reaksi kalau tidak ada aksi, gitu. Tidak akan ada respon kalau nggak ada stimulus. Jadi bagi saya ini adalah sebuah hal yang tidak terlalu mengagetkan sih, karena menyangkut kementerian ini sebenarnya udah cukup lama nih, di periode kedua Pak Jokowi ini menjadi bahan perbincangan. Bahkan menurut saya banyak media juga sudah merilis soal lobster, soal Ben-Nur ini kan dalam liputan utamanya. Seingat saya ada 4 kontroversi ya dalam catatan saya yang menyangkut Kementerian KKP ini. Pertama itu soal lobster, ya, ada Ben-Nur atau lobster benihnya, yang kemudian ini terhubung dengan kebijakan keluar atau ekspor ya. Kemudian ini kan sebenarnya menegasikan Permen nomor 56 tahun 2016 yang dibikin oleh Bu Susi Pujiastuti. Jadi kebijakannya drastis pada saat Menteri baru ini menjabat. Kemudian ada revisi terhadap Permen nomor 56 tahun 2016 ini. Dan itu banyak kemudian menjadi diskusi-diskusi, ada apa begitu. Karena kecenderungan itu lebih menguntungkan kelompok pengusaha dibanding para nelayan begitu. Kemudian yang kedua, tahan dulu Mas Gun Gun, yang kedua, ketiga, dan keempat nanti kita akan bahas lagi, karena kita harus mendengarkan dulu azan maghrib berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita akan kembali usai kumandang azan maghrib berikut ini. Mas Gun Gun, ini tadi Anda mengatakan ada 4 hal yang disoroti. Tadi sudah yang pertama ya, yang kedua, ketiga, dan keempat, silakan. Yang kedua ini terhubung dengan cantrang, ya, penggunaan cantrang itu juga sangat kontroversial tuh. Salah satu yang menjadi polemik opini publik menyangkut eksistensi Menteri Edi ya. Mungkin Mbak Tasya masih ingat di zaman Menteri Susi itu ada pelarangan penggunaan cantrang, mengacu regulasinya dibikin tuh waktu itu Permen KP ya nomor 2 tahun 2015 sama Permen KP nomor 71 tahun 2016. Ini menyangkut pelarangan cantrang oleh nelayan, dan itu saya pikir sangat bagus karena kan dalam banyak hal merusak ya, terutama terumbu karang, ekosistem laut ya. Iya, dan ekosistem laut pada umumnya. Dan saya memang tidak ahli di sini, tetapi saya menyikapi bahwa itu kemudian menjadi polemik luar biasa di awal masa jabatan Menteri Edi. Kemudian yang ketiga itu mencakup pencabutan ya batasan ukuran kapal, masih itu jadi polemik. Ada pencabutan yang sebenarnya ini berbeda 180 derajat dengan eranya Menteri Susi. Dan yang terakhir itu soal penenggelaman kapal yang mencuri ikan di Laut Nusantara. Di zaman Menteri Susi ini sangat giat dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum, bahkan mungkin shock terapi bagi mereka yang kemudian mencuri ikan di Laut Nusantara. Ini sebenarnya kan bagus yang keempat-empat yang dilakukan oleh Menteri Susi, tetapi kemudian ada proses menegasikan itu oleh Menteri baru, dan itu menimbulkan tafsir ada apa, ada kepentingan apa, kemudian siapa yang diuntungkan. Dan itu kemudian menjadi bukan hanya polemik di kalangan nelayan, polemik di kalangan mereka yang bergiat di bidang kelautan, tetapi juga menjadi menurut saya ulasan, liputan, bahkan perbincangan di forum-forum akademik
dan opini publik di media massa begitu. Kalau menurut Anda apa alasan atau motif yang dilakukan oleh Menteri Edi terkait dengan kebijakan hal ini? Ya itu yang kemudian dugaan paling kuat ketika kasus ini terjadi hari ini adalah persekongkolan sebenarnya. Ya. Ini dugaan persekongkolan yang kemudian itu juga sebenarnya bukan hal baru dibicarakan di media, begitu ya. Terutama kelompok-kelompok pengusaha yang punya kepentingan dengan benur misalnya, dan itu tentu bisnis besar ya, karena kan bagi para pengusaha terutama yang bergerak di bidang ini, gitu ya, itu menguntungkan sekali mengekspor benur ya, dan itu bisa kemudian menjadi bisnis yang sebenarnya menguntungkan beberapa pihak, dan itulah menurut saya pentingnya kementerian ini sebenarnya tidak kemudian di dalam tanda petik ya menjadi sangat partisanship gitu dengan partai politik begitu. Mengapa kemudian misalnya partai politik membidik beberapa pos kementerian ini juga bukan rahasia bahwa ada pos-pos kementerian yang punya sumber daya ekonomi tinggi begitu ya, seperti misalnya pertambangan, kemudian pertanian, kemudian kelautan gitu ya. Bisnisnya itu banyak sekali dan itu tentu bisa menjadi keuntungan bagi parpol yang memiliki representasi orang di kementerian tersebut. Gitu. Mengapa menurut Anda kira-kira beliau begitu berani mengambil kebijakan atau tindakan ini, sementara seperti kita ketahui dan juga tentu disadari oleh beliau ya bahwa ada KPK di negeri kita, begitu kan? Ya, semua perilaku yang kemudian melibatkan jejaring, terutama jejaring ekonomi dan jejaring politik, itu kan semacam perulangan di banyak kasus, bahwa ada merasa mungkin punya kekuatan politik, ada merasa mungkin punya backup, ada merasa mungkin punya pengamanan yang cukup memadai begitu, sehingga kemudian banyak tindakan yang sebenarnya di luar prosedur atau tindakan yang merugikan publik misalnya tetap dilakukan. Antara lain adalah gratifikasi, kemudian mungkin juga tindakan korup lainnya, dan itu menurut saya Mbak Tasya, kita memang tetap harus mengedepankan aspek praduga tidak bersalah, gitu ya. Cuman kita ingin membaca pola, begitu ya, pola korupsi politik di Indonesia, gitu, itu selalu juga melibatkan bukan hanya sekedar cash money, tetapi adalah kebijakan, begitu. Kebijakan yang menguntungkan sekelompok orang, di mana dengan pembuatan kebijakan itu tentu akan memperkaya diri pribadi atau kelompoknya. Dan itu menurut saya ketika kebijakan dibuat, bisa saja kebijakan itu berupaya untuk menjadi pintu masuk gitu ya, bagi kelompok tertentu untuk melakukan kumulasi ekonomi. Maka kemudian bertautan tuh antara politik dan ekonomi. Politik kemudian menjadi alat untuk kumulasi ekonomi begitu. Nah, makanya kemudian kita harus selalu mengingatkan bahwa profesionalitas jabatan publik ya, seperti misalnya kementerian yang diisi oleh orang-orang parpol atau proksi dari parpol, itu kemudian harus selalu dipantau, harus selalu kemudian diingatkan, pertama tentu oleh partainya sendiri. Seperti sekarang misalnya, bagaimanapun kan kasus ini akan menjadi tamparan keras bagi Partai Gerindra. Ingat, Pak Edi adalah pengurus DPP, orang yang sangat dekat dengan Prabowo, menjadi representasi Partai Gerindra di Kabinet Jokowi, yang sebelumnya 2014-2019 berada di luar kekuasaan. Sehingga ini adalah kali pertama Partai Gerindra berada gitu ya dalam satu pemerintahan di era Pak Jokowi. Ketika misalnya hasilnya seperti sekarang, bukankah itu justru menjadi sebuah hal yang sangat buruk bagi political image ya, atau pencitraan politik Partai Gerindra baik saat ini maupun di masa mendatang begitu. Kalau kita lihat secara peta politiknya begitu, bahwa Partai Gerindra saat ini berada di pemerintahan Jokowi juga, bagaimana dengan citra terhadap pemerintahan Jokowi sendiri atas penangkapan ini?
Tergantung pada sikap Pak Jokowi. Menurut saya harusnya sangat responsif karena ini sifatnya penangkapan, maka harusnya tidak bisa ditolerir lagi. Tidak perlu menunggu waktu lama untuk segera melakukan reshuffle, dan itu harus segera diisi, dan ada semacam komitmen kuat dari Pak Jokowi untuk menyampaikan siapapun dari partai manapun, kan itu sudah pernah disampaikan oleh Pak Jokowi, jika main-main itu akan kita ganti. Itu pernyataan Pak Jokowi pada saat duduk di depan istana untuk berfoto dan ditanya oleh teman-teman jurnalis. Begitu. Ya, kalau jadi bagi saya, ya. ya jadi itu menurut saya adalah komitmen yang harus kemudian diwujudkan oleh Pak Jokowi, bukan hanya retoris, bukan hanya ucapan verbal lisan gitu, melainkan juga di dalamnya terkandung komitmen yang harus kemudian diejawantahkan oleh Jokowi. Sekarang adalah pembuktiannya, misalnya bagaimanapun orang tahu bahwa Pak Edi Prabowo dekat dengan Pak Prabowo, tetapi ini ada proses yang diduga melakukan pelanggaran ultimate crime. Ingat, korupsi itu adalah ultimate crimes against humanity. Jadi ini adalah kejahatan utama luar biasa bagi ya, nilai termasuk dalam kejahatan, tindak kejahatan luar biasa begitu ya dikategorikan. Nah, saat ini kan Presiden Joko Widodo sudah memberikan atau menanggapi dengan memberikan pernyataannya. Menurut Anda secara komunikasi politik bagaimana dengan tanggapan Pak Jokowi tersebut? Menurut saya Presiden itu tidak cukup hanya memberi ucapan verbal message tadi seperti retoris, tetapi harus dibuktikan misalnya dengan sesegera mungkin. Itu melakukan tindakan yang sebenarnya itu di wilayah hak prerogatif yang dimilikinya. Kan Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan mengganti menteri. Dan saat ini menurut saya udah ada urgensinya untuk mengganti Menteri KKP. Kenapa? Karena tidak lagi bisa bekerja optimal setelah ditangkap, kan otomatis akan terputus. Dan bahkan si menteri ini, Menteri Edi, harus fokus untuk menjalani dan membuktikan apakah dia betul-betul bersalah melakukan tindakan yang didugakan seperti penangkapan oleh KPK ini, atau sebaliknya. Itu prosesnya akan cukup memakan waktu, sehingga dengan sesegera mungkin menurut saya besok atau bahkan malam ini Presiden bisa mengumumkan bagaimana langkah Presiden dalam mengatasi krisis ini. Menurut saya yang harus dilakukan adalah sesegera mungkin melakukan reshuffle, ya. Dan karena ini sudah menjadi presiden buruk, dan ini juga akan mencoreng periode kedua pemerintahan Pak Jokowi, menyangkut clean government, good governance, gitu. Jadi pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik itu tercederai dengan adanya menteri yang ditangkap KPK. Sehingga untuk melakukan proses manajemen reputasi politik namanya, maka harus ada dua tindakan yang dilakukan secara cepat. Pertama adalah mengganti orang, ya. Kemudian yang kedua mewujudkan komitmen pemerintah untuk kemudian tidak melindungi siapapun, ya, yang kemudian terlibat persoalan hukum, gitu ya. Kenapa? Karena kalau main-main dengan persoalan yang apalagi ini sudah jelas misalnya konstruksi hukumnya, karena ditangkap bukan lagi baru dugaan-dugaan tetapi ada penangkapan begitu, maka kemudian menurut saya harus ada upaya mendorong untuk kemudian proses penegakan hukum itu dilakukan tanpa tebang pilih. Oke, bahwa si A si B dekat misalnya dengan orang-orang yang berada di atmosfer kekuasaan, entah itu siapapun, Pak Prabowo, Ibu Mega, atau whoever dia. Tapi yang paling penting menurut saya, Pak Jokowi karena sudah mengikrarkan untuk berada di garda terdepan pemberantasan korupsi, jangan kemudian orang yang bermasalah itu dilindungi atas nama kekuasaan. Gitu. Iya, karena kalau kita lihat walaupun ini menjadi presiden buruk dan juga bisa merusak citra dari pemerintahan Jokowi di mana ada menterinya yang tertangkap tangan atas dugaan kasus korupsi, tetapi di sisi lain juga bukankah ini memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa ternyata di pemerintahan Joko Widodo ini pemberantasan kasus korupsi ataupun penindakan kasus hukum ini dilakukan secara tidak tebang pilih atau merata seperti yang Anda katakan tadi terhadap semua warga negara. Ya, ini makanya kemudian akan diuji melalui kasus per kasus yang kemudian muncul. Antara lain hari ini adalah kasus Edi
Pramono gitu ya. Jadi tergantung dari Mas tindakan Edi Prabowo. selanjutnya ya Mas Gun Gun ya. Tindakan selanjutnya, ya dong. Kan ini kan belum membuktikan apapun sikap dan komitmen Pak Jokowi begitu ya. Contoh misalnya seperti apa? Apakah kemudian Pak Jokowi dengan cepat melakukan respon, mengganti sesegera mungkin tanpa kemudian melakukan equivocal communications, berdiplomasi dengan segala macamnya. Kemudian yang kedua menurut saya harus ada komitmen kuat untuk menjaga kementerian ini tidak kemudian bolong dua kali gitu, dengan cara mengisinya dengan orang-orang yang menurut saya punya kredibilitas Dan juga integritas. Integritas yang paling penting. Saya setuju dengan Mbak Tasya, dan ini bukan main-main begitu. Kenapa? Karena kan bagaimanapun ini pemerintahan terakhir Pak Jokowi, sehingga kalau kemudian mengganti menteri hanya tambal sulam dengan orang-orang bermasalah, yang justru nanti akan bermasalah adalah persepsi publik terkait dengan Pak Jokowi sendiri. Baik, Mas Gun Gun, ini ada beberapa kalangan yang beranggapan bahwa penangkapan ini beraroma politis, ya katakanlah untuk memecah elektoral Partai Gerindra pada 2024 mendatang. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya begini, saya tidak terlalu suka dengan bicara soal behind structure, apakah itu politis atau tidak politis begitu ya, karena menurut saya seluruh pejabat publik itu akan berada di atmosfer yang sangat politis begitu ya. Contoh misalnya siapapun, apakah sebagai menteri, apakah sebagai dirjen atau dalam jabatan-jabatan publik tertentu, dia akan sangat politis. Banyak orang yang mungkin tidak suka, banyak kekuatan politik yang mengincar, itu biasa aja. Dan itu pasti sudah disadari oleh semua yang kemudian menjadi pelaku gitu ya. Kekuatan politik juga kan tidak tunggal. Ini terfragmentasi ya dari sekian banyak partai yang sama-sama mengincar posisi-posisi tertentu di pemerintahan. Ada partai yang mau masuk, atau ada partai yang sudah masuk kemudian ingin memperkuat posisi ya dalam konteks pemerintahan. Jadi bagi saya sebenarnya hal itu pasti disadari oleh Gerindra, gitu. Jadi kalau kemudian untuk memecah basis dukungan pada Gerindra, sebenarnya kan sejak Partai Gerindra masuk ke dalam atmosfer kekuasaan Pak Jokowi, sebenarnya dia juga mengambil resiko, yaitu resiko yang kemudian dalam beberapa hal ceruk pemilih di 2019 akan bergeser begitu, ya kan? Dan itu juga sangat politis. Nah, sekarang sebenarnya salah satu cara untuk menjaga basis konstituen, terutama mungkin untuk melapisi basis konstituen yang pergi kemarin karena berharap Gerindra tidak masuk dalam kekuasaan, sebenarnya adalah menciptakan ceruk-ceruk baru basis pemilih, yaitu dengan apa? Ya dengan cara menunjukkan hak-hak khusus yang dimilikinya ketika mereka berada dalam kekuasaan. Andai misalnya Partai Gerindra bisa mengoptimalkan peran menterinya seperti Pak Prabowo misalnya atau Pak Edi untuk kemudian mentransformasikan institusi partainya dari partai oposan menjadi partai ruling party gitu, menjadi partai dalam kekuasaan, itu menurut saya kan akan menjadi benefit gitu ya. Kalau perspektif opportunity structure-nya dari Gary W. Cooks, ini yang disebut dengan benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan. Dan itu harusnya yang kemudian dioptimalkan oleh Partai Gerindra. Jadi jangan kemudian justru mendistorsi fakta hukum dengan kemudian interpretasi yang sangat politis. Karena apa? Itu udah otomatis. Jadi pada saat misalnya partai punya representasi orang di kabinet, sehari-harinya itu akan sangat politis dan tarik-menariknya sangat kuat. Jadi aneh aja kalau kemudian itu kemudian dibawa pada tafsir yang kemudian sekarang didugakan ya atas penangkapan Edi Prabowo ini. Karena memang biasanya ya memang sudah secara alaminya ya berbau politis begitu ya, karena sudah berada di politik begitu. Nah ini kira-kira apa pengaruhnya atau implikasinya terhadap hubungan antara saat ini kan seperti kita ketahui bahwa Gerindra itu biasanya memang vokal begitu ya, tadinya menjadi oposan begitu. Nah ini bagaimana hubungannya dengan pemerintahan saat ini?
Menurut saya kan Partai Gerindra masih punya representasi menteri lain ya, Pak Prabowo. Dan apakah nanti juga kita nggak tahu pengganti Edi ini apakah juga dari Partai Gerindra juga. Karena kan modus-modus di periode-periode sebelumnya mengganti menteri, menggeser menteri juga tetap mempertahankan politik representasi. Misalnya Gerindra dapat berapa jatah, misalnya dua posisi misalnya. Maka itu akan diisi dengan taruh tidak bisa aja kemudian KKP diganti dari orang lain atau partai lain, kemudian tapi Gerindra kembali mendapatkan jatah di pos kementerian lain misalnya, kan bisa aja. Itu namanya reposisi, ya kan? Reshuffle dengan model perombakan kabinet dan itu hanya menggeser, dan itu kan pernah juga terjadi di era Pak Jokowi periode pertama begitu. Tetapi saya berharap sih Mbak Tasya, jikapun ada reshuffle itu bukan untuk siapa gitu ya, tetapi untuk apa. Jadi reshuffle itu persoalan elementernya adalah memperbaiki sistem, bukan kemudian ini sekedar mempertahankan politik representasi. Nanti kalau hanya sekedar mengganti orang dan asal ada keterwakilan Gerindra misalnya 2 orang, itu menurut saya yang terjadi adalah elitisme dalam konteks reshuffle, dan lagi-lagi Pak Jokowi tidak terlalu diuntungkan dengan proses seperti itu, terutama kalau butuh yang namanya akselerasi kabinet di era yang serba sulit seperti sekarang. Sekarang kan serba sulit nih, pandemi, ekonomi mengalami kontraksi, apalagi kemudian diributkan misalnya dengan persoalan-persoalan korupsi, belum lagi misalnya ada proses regulasi yang masih juga membuat publik itu bertanya-tanya, seperti misalnya Omnibus Law atau undang-undang KPK dan lain-lain. Sehingga itu lama-lama kan menggerus yang disebut dengan public trust terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Makanya saya sih berharap bukan mengganti untuk siapa, tapi mengganti untuk apa. Sehingga kemudian basisnya itu adalah FCR, Finding Conclusion Recommendation, untuk mengganti orang dengan orang yang jauh lebih capable, jauh lebih berintegritas, sehingga kemudian bisa memperbaiki situasi. Oke, baik. Dengan adanya penangkapan dari menteri begitu ya, di mana sebelumnya kan hanya dijadikan tersangka-tersangka saja, tapi tidak ada kejadian bahwa OTT seperti ini. Nah, ini di tengah-tengah di mana KPK juga sedang disorot begitu. Kemarin kan ada pembengkakan organisasi, struktur organisasi, sehingga disorot juga mengenai anggarannya, kemudian menjadi disorot juga mengenai kinerja dari KPK saat ini. Apakah ini sekedar unjuk kinerja atau seperti apa, Mas Gun-Gun? Kita tidak bisa menafikan bahwa memang hingga hari ini menurut saya masih ada polarisasi di tubuh KPK ya, antara orang yang di dalam itu kita bukan rahasia lagi lah, bahkan sebagian diantaranya ada yang sudah tidak nyaman dan keluar gitu ya. Mungkin seperti Febri dan juga beberapa penyidik yang kemudian sudah mendeklar, oke, saya udah nggak bisa lagi di sistem yang sekarang, dia keluar. Tapi juga kan ada penyidik senior seperti misalnya Novel Baswedan dan beberapa orang di dalam yang masih mengawal KPK begitu. Soal struktur, kemudian ada misalnya ketidaksepahaman dengan pimpinan, dan kemudian juga itu berpengaruh pada KPK, yes, kita akui, dan itu memang dalam beberapa hal public trust pada KPK itu juga melemah sih, terutama di era yang baru sekarang di bawah kepemimpinan yang baru ini. Tetapi kemudian kan selalu ada ruang bernafas dalam kepenatan ya, selalu ada orang yang kemudian punya komitmen anti korupsi dalam situasi yang mungkin sangat birokratis terjadi hari ini di tubuh KPK. Dan bagi saya sedikit orang dengan komitmen yang kuat itu bisa aja Mbak Tasya, itu kemudian menyolidkan beberapa tim yang tetap punya konsentrasi pada upaya pemberantasan korupsi. Jadi singkat cerita bahwa saya sih masih tetap berharap institusi independen seperti KPK itu masih ada orang di dalam yang kemudian tetap menggawangi proses upaya untuk memberantas ya tindak pidana korupsi ini. Terlepas dari berbagai kelemahan yang sekarang ada di KPK, termasuk undang-undang KPK-nya sendiri, termasuk misalnya Dewan Pengawas KPK yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak seperti periode ini. Oke, baik. Baik Mas Gun-Gun, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.